Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di sini kami berada di Desa Embulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pemirsa ya. Jadi sekali lagi kami berada di Desa Embulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Jadi tepatnya Tuban bagian paling barat ya. Tuban bagian pesisir paling barat. Nah, di sini pemirsa kami akan berziarah atau berkunjung ya, ke makam seorang tokoh atau seorang ulama besar di zamannya, yaitu panjenenganipun Sayyid Husin ya. Beliaunya ini bernama Sayyid Husin bin Ja'far Al-Wahhad ya. Sayyid Husin bin Ja'far Al-Wahhad. Nah, inilah pemirsa, beliau tepatnya ada di Desa Embulu ya, di Desa Embulu. Dan oleh masyarakat sekitar pada waktu itu pemirsa, Sayyid Husin ini dijuluki oleh masyarakat sekitar adalah seorang Sayyid dengan nama Mbah Guru ya, Mbah Guru. Karena apa? Karena beliaunya ini menekuni sebuah ilmu yang untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat tentang agama Islam, yaitu tentang pendidikan agama lah demikian. Menekuni pendidikan bidang keagamaan ya. Dan maka sebab itu pemirsa, saat itu beliaunya ini disebut oleh masyarakat sebagai Mbah Guru. Mbah Guru ini tepatnya ada di Desa Embulu pemirsa. Desa Embulu sekitar 300 meter lah dari pertigaan Embulu ya. Dari pertigaan Embulu ke selatan sekitar 300 meter, di situ ada Masjid Mbah Guru namanya ya. Jadi kalau di pertigaan itu ada Masjid Jami Desa Embulu, namun untuk masjidnya Mbah Guru ini masih ke selatan lagi sekitar 300 meter. Nah pemirsa, Mbah Guru adalah seorang Sayyid dari Kabupaten Gresik pada waktu itu. Diceritakan oleh masyarakat bahwasanya Mbah Guru ini adalah merupakan tokoh pendidik ya, tokoh pensiar agama Islam di bidang pendidikan agama. Sehingga beliaunya disebut Mbah Guru, dan beliaunya ini berasal dari kota Gresik. Dari kota Gresik itu pemirsa, Mbah Guru akhirnya ya untuk menyebarkan agama Islam, beliaunya ini hijrah di desa atau di kota Lasem, Jawa Tengah ya. Beliaunya ada di kota Lasem, Jawa Tengah ya. Dan sesampai di Jawa Tengah pemirsa, Mbah Guru ini mengajak teman-temannya seprofesi, yaitu seprofesi sebagai seorang pendidik atau seorang pendakwah ya, untuk memberikan pendidikan keagamaan ya. Di Lasem ini beliau mendirikan sebuah sekolahan ya, mendirikan sebuah sekolahan yang diberi nama Al-Jailani ya. Dari sekolahan beliau yang ada di Lasem ini bernama Al-Jailani, karena konon pada waktu beliau hendak mendirikan sekolahan ini pemirsa,
beliau mengadakan manakiban, membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga sekolah yang dibikin oleh beliaunya Mbah Guru bersama rekan-rekan ini diberi nama Al Jailani. Nah, disitulah ya sosok Mbah Guru berjuang di bidang keagamaan, yaitu dengan mengadakan sarana pendidikan sekolahan. Nah, untuk mencukupi kehidupan beliau pemirsa, ya, untuk mencukupi kebutuhan beliau, dan beliau ini adalah seorang tokoh yang lumayan cerdik, lumayan lincah ya. Mbah Guru ini selain mendirikan sekolahan dan berkumpul dengan orang-orang pendidikan ya, beliau di sisi lain juga mengadakan usaha, atau istilahnya Mbah Guru ini atau Sayyid Husain ini juga berusaha untuk memenuhi kehidupannya. Dan diceritakan juga bahwasanya Mbah Guru ini mempunyai usaha pengopenan tembakau. Jadi pengopenan tembakau. Jadi Mbah Guru ini adalah seorang sayyid, namun beliaunya juga tidak senang kepada yang khurafat, tidak senang kepada yang ndawir-ndawir ya. Namun beliau ini suka berusaha sendiri dengan keringatnya sendiri ya. Sehingga beliau mempunyai usaha atau mendapatkan usaha penimbunan atau pengeringan lah ya, pengeringan tembakau. Nah, di sisi lain pemirsa diceritakan dalam menekuni bisnisnya itu pemirsa, Mbah Guru di sisi lain, di mana ada waktu senggang, beliaunya ini berjalan-jalan sambil mengamati pohon-pohon tembakau ya, di mana banyak persawahan atau tegalan ini yang ditanami tembakau. Beliaunya banyak mengamati di situ. Dan pada waktu itu pemirsa, beliaunya Mbah Guru ini sampai di Desa Mbulu ya. Dari Lasem menuju ke timur sampai di Desa Mbulu. Nah, sampai di Desa Mbulu itu pemirsa, si Mbah Guru ini sampai di Desa Siding ya, di Kecamatan Siding pemirsa. Dan di Kecamatan Siding itu beliau mendapati tumbuh-tumbuhan tembakau yang sangat subur ya, dan bagus mutunya ya. Maka beliaunya ini istilahnya membeli dari petani-petani itu untuk dibelinya ya, dan setelah Mbah Guru ini membeli tembakau dari petani di Desa Siding itu pemirsa, maka oleh sebab itu Mbah Guru akhirnya juga berusaha atau mempunyai usaha lagi, ingin mendapatkan lahan untuk untuk pengopenan ya, untuk pengopenan tembakau. Jadi di Desa Mbulu pada waktu itu open tembakau dari Mbah Guru ini banyak bertebaran di bumi Desa Mbulu itu. Dan di sisi lain ya, selain beliaunya ini mendirikan bangunan-bangunan untuk openan tembakau ya, di sisi lain beliau juga mendirikan sebuah masjid ya, dan sampai sekarang masjid itu dinamakan Masjid Mbah Guru, demikian, Masjid Mbah Guru. Oke pemirsa, demikian dari sekilas perjalanan Mbah Guru. Dan selanjutnya bahwasanya Mbah Guru tadi adalah orang dari Gresik ya, orang dari Gresik, dan berdakwah di Lasem untuk mengadakan suatu syiar agama dengan pendidikan sekolahan ya, dengan metode mendirikan sekolahan. Di sisi lain juga beliau juga berusaha tembakau. Nah, di
Sisi lain pula pemirsa, Mbah Guru setelah mempunyai usaha dan lain sebagainya, maka beliaunya ini menikahlah dengan seorang Jawa ya. Seorang Jawa namanya Siti Aminah ya. Siti Aminah dari istri Sayyid Ja'far Sayyid Husain inilah ya. Sayyid Husain ini adalah seorang Jawa yang bernama Siti Aminah ya, atau di makamnya ini disebut Raden Siti Aminah dari Lasem. Jadi beliaunya di Lasem ini sudah mempunyai istri atau berkeluarga lah, demikian berkeluarga. Akhirnya beliau mengembangkan usahanya dengan tembakau tadi. Akhirnya beliau bertempat tinggal di Desa Mbulu ini ya, atau di samping masjid ini ada suatu perumahan untuk kediaman beliaunya bersama keluarga. Dan Siti Aminah ini mempunyai anak dari Sayyid Husain ini ya, yang anak tersebut diberi nama Sarifah Fadlun binti Sayyid Husain. Jadi Mbah Guru atau Sayyid Husain ini mempunyai anak perempuan namanya Sarifah Fadlun, dan makamnya ditempatkan dalam satu tempat dalam bangunan, yaitu dari Mbah Guru itu sendiri atau Sayyid Husain bin Ja'far Al-Wahhad ini dan istrinya yang ada di tengah-tengah Raden Siti Aminah, juga paling barat adalah putranya yaitu Sarifah Fadlun binti Sayyid Husain. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, apabila pemirsa hendak menziarahi beliaunya, silahkan datang di Desa Mbulu ya, Kabupaten Tuban paling barat sendiri, perbatasan dengan Sarang itu ada pertigaan namanya Mbulu menuju selatan sekitar 300 meter, dan disitulah ada Masjid Mbah Guru, dan di sisi sampingnya dari Masjid Mbah Guru ini ada makam beliau, yaitu makam Sayyid Husain bin Ja'far Al-Wahhad dan Sarifah dan Siti Aminah ya, Raden Siti Aminah, karena beliaunya ini adalah orang Jawa asli. Jadi Siti Aminah dan mempunyai putra yaitu Sayyidah Fadlun. Nah, itulah pemirsa dari ziarah kami, bahwasanya kami juga menziarahi seorang Sayyid ya, dan kala itu memang betul-betul Sayyid Husain ini adalah merupakan panutan bagi warga masyarakat Bulu ya, dari masyarakat Bulu. Sayyid Husain ini merupakan panutan ya, karena beliau selalu mengajar istiqomah dengan mengajar keagamaan kepada masyarakat. Di sisi lain juga memegang sebuah sekolahan namanya Al Jailani ya, namanya Al Jailani. Nah, itulah pemirsa ya. Jadi zaman dulu itu banyak habaib atau sayyid ya. Ini memang masih polos, masih murni ya, masih murni. Selain beliau juga mendharma baktikan hidupnya kepada agama, beliau juga berusaha sendiri, bekerja sendiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bukan seperti sekarang, ini banyak habaib yang dawir, habaib yang dobol dan lain sebagainya ini. Maka jauhlah para habaib-habaib yang dinyatakan putus nasabnya oleh panjenenganipun Kyai Haji Imaduddin Al-Bantani ini dibanding dengan para sayyid-sayyid di zaman dulu ya. Dan perlu diketahui bahwasanya Sayyid Husain bin Ja'far Al-Wahhad ini meninggal di tahun 1963 ya, di tahun 1963, dan beliaunya dimakamkan di Desa Mbulu ini
sekaligus sebagai tempat tinggalnya bersama keluarga. Dan aslinya dari Gresik, berdakwah ke Lasem, akhirnya bertempat tinggal di Desa Bulu ini. Maka oleh sebab itu pemirsa, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami mohon untuk dimaafkan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.